Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu para peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia. Pada sesi kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana cara melakukan atau bagaimana praktek melakukan refleksi dan perbaikan untuk siklus pertama. Tentu dasarnya adalah apa yang telah Bapak Ibu lakukan pada tugas yang kemarin, yaitu melakukan action di kelas. Dari action itu Bapak Ibu telah mendapatkan data yang nanti pada langkah berikutnya adalah kita lakukan analisis, kemudian refleksi, dan lalu perbaikan. Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia, akan sekilas saya ulang kembali, saya review ulang pada materi yang sebelum ini, yakni bahwa penelitian tindakan kelas dilakukan dengan 4 langkah, yakni plan, action, observe, dan reflection. Di mana Anda telah melakukan kegiatan plan, yakni pembuatan proposal PTK, kemudian action dan observe yang telah Bapak Ibu lakukan pada lembar kerja yang kemarin. Untuk siklus 1, untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2, tentu nanti Bapak Ibu harus melanjutkan untuk action dan observe pada pertemuan yang ketiga. Nah, setelah nanti Bapak Ibu semuanya mendapatkan data dari siklus pertama yang dilakukan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan analisis data. Dari data yang sudah dianalisis tersebut, lalu kita lakukan refleksi. Dari hasil refleksi, kemudian Bapak Ibu bisa merencanakan tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Bapak dan Ibu peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, coba kita lihat pada slide ini bahwa pada siklus 1 Bapak Ibu yang harus diamati adalah tentang aktivitas guru, yang kedua adalah tentang aktivitas siswa. Nah, dari aktivitas guru itu dilakukan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Demikian juga untuk aktivitas siswa, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Lalu dari pertemuan 1 dilakukan observasi oleh 3 observer, observer 1, 2, dan 3. Demikian juga pada pertemuan 2 diobservasi oleh 3 observer. Kemudian pertemuan 3 adalah 3 observer. Tentu observer 1, 2, dan 3 ini dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga adalah sama orangnya. Jangan atau hindari untuk berganti observer. Jadi observer 1, 2, dan 3 adalah dari pertemuan 1, 2, 3 harus sama. Demikian juga untuk aktivitas siswa yang melakukan observasi adalah observer 1, 2, dan 3 pada pertemuan 1, 2, dan 3 dengan observer yang sama. Bapak dan Ibu semuanya, dari hasil observasi dari observer 1, 2, dan 3 pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 pada siklus 1, kita akan mendapatkan data tentang aktivitas guru di siklus 1. Dari data yang diperoleh itu, kemudian kita nanti akan belajar bagaimana cara menganalisisnya. Dari hasil analisis data, lalu kita akan lakukan kegiatan refleksi dan perbaikan. Demikian juga untuk aktivitas siswa, dari observer 1, 2, 3, pertemuan 1, 2, dan 3 akan didapatkan data aktivitas siswa. Kemudian dari data aktivitas siswa akan kita lakukan analisis. Kemudian dari hasil analisis itu akan kita lakukan refleksi dan perbaikan. Itulah kira-kira gambaran globalnya, gambaran sekilas dan gambaran secara garis besar dari kegiatan dari mulai perolehan data dari siklus 1 dari aktivitas guru dan siswa sampai pada bagaimana kita melakukan
analisis, dan bagaimana nanti kemudian kita melakukan refleksi dan perbaikan. Bapak dan Ibu semuanya, untuk itu agar Bapak Ibu jelas, kita di sini akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan analisis data pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan mastery learning, seperti bagaimana judul yang telah kita contohkan pada sesi-sesi sebelum ini. Bapak dan Ibu semuanya, para peserta di kelas jarak jauh yang berbahagia, pada tayangan berikut ini kita akan sampaikan contoh lembar observasi kegiatan guru di dalam menerapkan model mastery learning yang sesungguhnya tayangan ini telah kita sampaikan pada sesi sebelum ini. Tapi dalam hal ini kita akan tampilkan kembali di dalam rangka untuk belajar bagaimana cara menganalisis data yang telah diperoleh. Baik Bapak dan Ibunya, lembar observasi ini telah diisi oleh 3 observer, yakni observer 1, observer 2, dan observer 3. Dengan pelaksanaan pembelajaran selama 3 kali pertemuan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari hasil observasi observer 1, 2, dan 3, nanti kita akan lihat di situ observer 1, observer 2, dan observer 3 telah memberikan scoring pada masing-masing poin kegiatan yang dilakukan oleh guru, di mana scoringnya adalah 1 sampai dengan 3. Memberikan skor 1 apabila kurang, skor 2 bila baik, skor 3 bila sangat baik, dan tidak kalau tidak dilaksanakan poin kegiatan itu diberikan skor 0. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita melihat data hasil observasi dari observer 1, 2, dan 3, dengan melihat skornya kita akan bisa melakukan analisis bahwa bagaimana setiap langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu. Kalau andai kata observer memberikan skor 2, berarti langkah pembelajaran itu dilakukan dengan kategori baik. Kalau 3, berarti sangat baik. Kalau skor 1, berarti kurang. Dan apabila observer memberikan skor 0, berarti langkah pembelajaran tersebut tidak dilakukan oleh guru. Nah, dari situ nanti kita akan bisa melakukan analisis bagaimanakah kondisi atau bagaimanakah kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut di dalam menerapkan pembelajaran model tertentu. Dalam hal ini adalah diberikan contoh model mastery learning. Bapak dan Ibu semuanya, pada berikut ini bagaimana cara melakukan analisis sebenarnya adalah di dalam penelitian tindakan kelas itu sangat sederhana dan sangat mudah. Yakni caranya adalah cermati bagaimana skor yang diberikan oleh 3 observer secara umum dari proses pembelajaran yang berlangsung. Lalu cermati apa kelemahan dan kelebihan proses tersebut dengan melihat skor setiap langkah pembelajaran. Bapak dan Ibu semuanya, para peserta di kelas jarak jauh yang berbahagia, untuk lebih mudahnya pada kesempatan ini saya akan berikan model untuk melakukan analisis data dari data-data yang diperoleh oleh observer 1, observer 2, dan observer 3. Cara yang paling mudah saya berikan contoh di sini adalah dengan menggunakan tabel. Tabel di sini isinya adalah tentang aspek apa yang dianalisis. Dalam hal ini adalah ada 3, yaitu ada 2, maaf. Yakni ada 1 pembelajaran secara umum, dan yang kedua adalah pada langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ketiga adalah nanti berupa kesimpulan. Nah, kalau kita lihat dari data yang telah diperoleh di atas, dari observer 1, pembelajaran secara umum dihasilkan bahwa menurut hasil pengamatannya menunjukkan bahwa
pembelajaran secara umum sudah berlangsung dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari skor yang diberikan pada setiap langkah rata-rata 2 atau baik. Demikian juga untuk observer 2, untuk pembelajaran secara umum, hasil pengamatan menunjukkan juga rata-rata memberikan skor 2, artinya baik. Demikian juga observer 3 menunjukkan bahwa menurut hasil pengamatannya diberikan skor rata-rata 2 atau baik. Dengan demikian Bapak Ibu, pembelajaran secara umum dari observer 1, observer 2, observer 3 memberikan penilaian dengan kategori baik. Nah, tetapi itu pembelajaran secara umum. Bagaimana dengan pembelajaran pada langkah-langkah setiap pembelajaran? Nah, maka aspek yang dianalisis yang kedua adalah pada langkah-langkah pembelajaran. Menurut observer 1, beberapa langkah yang masih harus diperbaiki. Nah, ini dijelaskan pada mencermati skor-skor yang diberikan pada setiap poin kegiatan pembelajaran. Nah, hasil dari observer 1 adalah ada beberapa langkah yang masih harus diperbaiki, yakni A. Langkah nomor 2, penggunaan media belum dilakukan. Maka di sini kalau Bapak Ibu nanti lihat lagi di dalam lembar observasi untuk observer 1, langkah penggunaan media pembelajaran ini guru diberikan skor atau belum melakukan dengan diberikan skor 0. Artinya belum dilakukan. Kemudian yang kedua, langkah 7 yaitu mengevaluasi tingkat unjuk kerja. Langkah 10 memberikan umpan balik, dan 11 pemberian tugas masih harus diperbaiki. Karena dari observer 1 masih memberikan skor 1, maka harus diperbaiki. Kemudian pada observer 2 juga demikian. Bagaimana analisisnya pada langkah-langkah pembelajaran? Walaupun observer 2 telah memberikan kategori baik, tapi masih ada beberapa langkah yang masih harus diperbaiki, yakni langkah nomor 2, yaitu penggunaan media belum dilakukan. Langkah 7, mengevaluasi tingkat untuk kerja. 10, memberikan umpan balik. Ini harus masih diperbaiki. Kemudian observer 3 secara umum telah memberikan kategori baik, tapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Jadi langkah nomor 2, penggunaan media belum dilakukan. Langkah 7, 10, dan 11 itu masih harus diperbaiki. Nah, dari 3 observer ini, dari hasil pengamatan 3 observer bisa kita ambil kesimpulan. Dari 3 observer menunjukkan bahwa pembelajaran secara umum sudah bagus, tapi harus ada beberapa yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah penggunaan media pembelajaran belum dilakukan. B. Optimalisasi setiap langkah pembelajaran harus dilakukan lagi. Dan yang C adalah langkah mengevaluasi tingkat untuk kerja, memberikan umpan balik, dan pemberian tugas harus diperbaiki lagi. Nah, ini kira-kira bagaimana cara melakukan analisis secara sederhana di dalam penelitian tindakan kelas. Bapak dan Ibu semuanya, para peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia, di atas telah diberikan contoh bagaimana menganalisis data aktivitas guru. Nah, berikut ini akan diberikan contoh bagaimana melakukan analisis data aktivitas, dalam hal ini adalah keaktifan siswa dengan menggunakan mastery learning. Bapak dan Ibu semuanya, para peserta diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas yang berbahagia, pada berikut ini kita tampilkan contoh lembar observasi keaktifan siswa yang dilakukan oleh 3 observer. Dari data ini, lalu nanti kita akan lakukan analisis. Cara melakukannya adalah mirip dengan apa yang telah kita contohkan pada analisis aktivitas guru seperti di atas. Ya, ini sebagai berikut dengan menggunakan tab. Nah, di dalam hal ini, untuk melakukan analisis terhadap aktivitas siswa, kita lihat di situ ada beberapa poin yang perlu dijelaskan, di mana yang kita akan lakukan analisis adalah tentang kondisi keaktifan siswa. Ini tentu sesuai dengan
judul PTK yang kami contohkan. Nanti tentu kalau Bapak Ibu buat judul yang berbeda tentang aktivitas siswa, misalnya motivasi, maka ini adalah kondisi motivasi siswa. Nah, di sini yang kita analisis adalah dua juga, yakni keaktifan siswa secara umum dan kemudian persentase keaktifan siswa dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau kita lihat dari data yang diperoleh oleh observer 1, observer 2, dan observer 3, secara umum dari hasil observasi itu menunjukkan bahwa secara umum keaktifan siswa sudah baik. Jadi ini dinilai atau diobservasi oleh 3 observer sama, yakni keaktifan siswa secara umum sudah baik. Nah, kemudian untuk persentase keaktifan siswa dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi, dari observer 1 memberikan penilaian yang rendah adalah 12,5%, yang sedang 62,5%, yang tinggi 25%. Observer 2 rendah 25%, yang sedang 62,5%, yang tinggi 12,5%. Untuk observer 3 yang rendah 12,5%, sedang 75%, dan tinggi 12,5%. Tentu nanti Bapak Ibu bagaimana menghitung ini nanti bisa dicermati kembali pada lembar observasi tentang keaktifan siswa. Nah, dari observer 1, observer 2, observer 3 di hasil pengamatannya kalau kita simpulkan adalah bahwa berdasarkan 3 observer menunjukkan bahwa secara umum keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran sudah baik. Hal ini ditunjukkan persentase rata-rata dari 3 observer adalah sebagai berikut. Yang rendah 16,6%, yang sedang 66,6%, yang tinggi 16,67%. Ini adalah hasil rata-rata dari persentase yang diberikan oleh observer 1, observer 2, dan observer 3. Bapak dan Ibu semuanya, para peserta di kelas jarak jauh yang berbahagia, dari hasil analisis dari keaktifan siswa yang tersebut di atas, untuk lebih mempermudah kita membahasanya, kita bisa masukkan dalam tabel indikator kinerja atau indikator keberhasilan seperti berikut ini. Coba Bapak lihat di sini ada nomor 1, 2, 3, kategori keaktifannya ada tinggi, sedang, rendah, kemudian ada kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2. Nah, untuk kategori keaktifan misalnya, kita berikan contoh bahwa kondisi awal adalah hanya 5%. Jadi yang siswa yang mempunyai tingkat kategori keaktifan tinggi itu hanya 5%. Yang sedang 20%, yang rendah itu 75%. Ini adalah kondisi awal, jadi kondisi sebelum dilakukan tindakan dengan menggunakan master learning. Nah, setelah dilakukan tindakan pada siklus 1, berdasarkan hasil pengamatan observer 1, 2, dan 3, diperoleh bahwa siswa yang mempunyai kategori keaktifan tinggi 16,67%, yang sedang 66,7%, yang rendah 16,67%. Nah, kalau dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa keaktifan siswa dari kondisi awal ke siklus 1 mengalami peningkatan. Jadi misalnya siswa yang punya keaktifan tinggi itu 5% pada kondisi awal, pada siklus 1 telah meningkat menjadi 16,67%. Nah, ini artinya tindakan yang dilakukan yakni dengan menggunakan model pembelajaran master learning dapat meningkatkan keaktifan siswa. Kalau demikian, apakah PTK sudah berhenti di siklus 1? Tentu belum, karena ada kaidah juga yang mengatakan bahwa PTK dilakukan minimal 2 siklus. Dan tentu hasil dari keaktifan siswa yang tinggi, sedang, rendah itu belum sesuai dengan target atau indikator keberhasilan yang bapak tetapkan. Maka nanti setelah siklus 1 harus dilakukan perbaikan menuju pada siklus 2. Demikianlah Bapak Ibu bagaimana cara melakukan analisis data secara sederhana di dalam penelitian tindakan kelas.